Kesadaran akan pentingnya kebugaran keluarga sekarang menjadi fokus utama bagi berbagai orang, terutama ketika informasi tentang pola hidup sehat juga manajemen kebugaran semakin mudah diakses. Dengan banyaknya alat lalu teknologi yang digunakan tersedia, keluarga sekarang ini memiliki tambahan banyak opsi untuk menjalankan kemampuan fisik sehari-hari. Sebagai bagian dari komitmen HealthCare pada memasarkan gaya hidup sehat, komoditas inovatif Health Messenger diperkenalkan dalam Indonesia pada 2024. Langkah ini merupakan debut pertama di strategi global healthcare dengan Indonesia sebagai lingkungan ekonomi pertamanya. Healthcare akan mengalami perkembangan secara global dimulai dari tahun ini, memperkenalkan berbagai solusi kebugaran yang mana canggih lalu terjangkau. Peluncuran ini bertepatan dengan tingginya permintaan warga terhadap alat yang mana dapat memberikan kenyamanan lalu relaksasi di tempat rumah. Mixel Relaxer memiliki ukuran 320 dikali 125 dikali 185 mm. Kemudian dilengkapi dengan motor kepala pijat silikon lalu modul pengontrol suhu. Eksteriornya terbuat dari epidermis PU, kain mesh lalu panel tombol silikon. Fitur utama meliputi 5 mode relaksasi, 5 level intensitas, kemudian timer otomatis selama 10 menit. Fitur mencakup 3 mode relaksasi, 2 level intensitas, 3 suhu kompres panas, lalu timer otomatis selama 10 menit. Spesifikasi lainnya yaitu memiliki tegangan input 5V, kapasitas sel 2000 mAh, arus input 2A, lalu berat 1,36 kg, paket termasuk 1 host, kabel pengisi daya, serta manual dengan kartu garansi. Perusahaan pemilik brand Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal menambah lini bisnisnya ke bidang perawatan kulit. Produk Sanga-Sanga Skincare yang dimaksud menggunakan 100% komponen alami pun telah terjadi mendapat sertifikasi dari Badan Pengawas Penyelesaian Lalu Makanan untuk menjamin keamanan kemudian kualitasnya. Menurut Rifa, Sanga-Sanga Skincare dibuat setelahnya ia mengalami hambatan epidermis dalam bentuk flek kemudian beruntusan di tempat wajah. Tantangan itu tidak ada teratasi walaupun sudah pernah menggunakan rangkaian skincare dari merek terkenal dan juga mahal. Rangkaian Sanga-Sanga Skincare ketika ini baru terdiri dari sabun cuci muka, toner, juga natural cream yang mana bisa saja digunakan pagi serta malam. Soal harga, Rifa mengatakan tidaklah memungut margin berlebihan. Layanan skincare-nya ini belaka dibanderol mulai 95.000 hingga 175.000. Di kesempatan yang mana sama, pendiri sekaligus peracik hasil Sanga-Sanga Bambang Pranoto menjelaskan latar belakang perubahan produknya dari kutus-kutus yang tersebut telah terjadi melegenda menjadi Sanga-Sanga. Ibu hamil dianjurkan melakukan persiapan untuk persalinan, salah satunya senam Kegel. Adapun faedah senam ini adalah menguatkan otot dasar panggul. Otot panggul ini tak hanya saja berfungsi untuk bercinta saja, melainkan untuk faedah pasca melahirkan. Otot panggul ini akan tetap memperlihatkan strong pasca melahirkan, ujar guru besar Uriginekologi FK Unair, Profesor Ekti Mardiana, pada waktu kegiatan pengabdian rakyat di area Puskesmas Puceng Sewu, Surabaya hari Sabtu. Kegiatan ini memberi edukasi juga pelatihan senam Kegel pada ibu-ibu hamil lalu nifas. Tujuannya memberi kualitas hidup perempuan, khususnya ibu pasca melahirkan. Sementara Dr. Rizka Wahyuning Tias menambahkan senam Kegel boleh diadakan pada ibu hamil di tempat trimester 1-3. Dalam satu hari dapat dikerjakan 3 kali. Seminggu boleh latihan 2-3 kali. Waktu setiap latihan adalah 10 kontraksi. Rizka menjalankan latihan dalam trimester 1 dan juga 2 boleh dijalankan dengan berdiri lalu duduk. Namun pada trimester ketiga tak boleh berdiri dan juga duduk. Pada fase ini ibu hamil belaka boleh senam Kegel dengan tempat nungging. Ini adalah bertujuan untuk memperlancar proses persalinan, ujarnya. Bijak garam merupakan konsep dengan pengaplikasian mudah yang tersebut menjadi solusi untuk menurunkan pemakaian garam juga menambahkan sedikit
sedikit MSG dikonsumsi menu harian sehingga makanan masih lezat meskipun penyelenggaraan garam dikurangi. Pemikiran ini diinisiasi oleh Grup Ajinomoto Indonesia melalui Health Provider Dia guna memacu penerapan gaya hidup sehat rakyat serta membantu menunda harapan hidup sehat. Menurut spesialis gizi klinik Yohan Samudra, konsumsi garam yang tersebut berlebihan dapat menjadi pemicu utama timbulnya hipertensi yang dimaksud berujung pada meningkatnya faktor resiko penyakit jantung. Dari faktor-faktor yang dimaksud disebutkan, berdasarkan data dari Kemenkes RI pada 2023 di tempat Indonesia bilangan kematian akibat penyakit jantung masih sangat tinggi, mencapai sekitar 650.000 penduduk per tahun. Tingginya prevalensi penyakit kardiovaskular di dalam Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, genetik, obesitas, juga penyakit metabolik. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk sanggup membatasi asupan gula, garam, lemak sebagai juga direkomendasikan oleh Kemenkes RI. Nah, dari faktor-faktor yang dimaksud saya sebutkan, tentu sekedar menerapkan gaya hidup sehat menjadi cara yang mana paling baik untuk terhindar dari faktor resiko serangan jantung, ujar Dr. Yohan. Terkait cara lain pada menurunkan asupan garam, lanjut Dr. Yohan, pada memasak menu harian kita juga bisa jadi menggunakan penguat rasa seperti MSG. Sebab zat garam pada MSG cuma 1/3 dari isi nutrisi pada garam dapur biasa. Beberapa penelitian menambahkan MSG pada masakan dapat menurunkan asupan garam hingga lebih besar 30%, namun kelezatan masakan masih terjaga. Studi terbaru menemukan bahwa mengonsumsi jus buah, minuman bersoda, dan juga kopi dapat meningkatkan risiko stroke, sedangkan minum teh hitam serta teh hijau dapat menurunkan risiko ini. Minum 7 gelas air juga ditemukan terkait dengan kekurangan risiko stroke. Temuan ini berasal dari 2 analisis proyek penelitian Interstroke yang meneliti efek dari minum minuman bersoda, jus buah, juga air, dan juga minum teh dan juga kopi. Temuan terkait jus buah kemudian minuman bersoda dipublikasikan di dalam Journal of Stroke, sementara temuan terkait teh kemudian kopi dilaporkan di area International Journal of Stroke. Para peneliti menemukan bahwa minum lebih besar dari 4 cangkir kopi per hari meningkatkan resiko stroke, sedangkan jumlah keseluruhan teh yang mirip dapat menurunkan resiko tersebut. Dalam satu analisis, para peneliti menemukan bahwa minum hingga 1 minuman berkarbonasi per hari, baik yang tersebut dimaniskan dengan gula atau pemanis buatan, dikaitkan dengan peningkatan resiko stroke secara keseluruhan sebesar 22%. Resiko yang dimaksud meningkatkan 3 kali lipat ketika 2 dari minuman ini dikonsumsi per hari. Minuman sari buah dikaitkan dengan peningkatan resiko stroke sebesar 37% akibat pendarahan atau perdarahan intrakranial. Dengan 2 minuman ini sehari, resiko meningkatkan 3 kali lipat. Wanita terbukti mengalami peningkatan resiko stroke akibat pendarahan atau perdarahan intrakranial yang terkait dengan sari buah dibandingkan dengan pria. Minum teh khususnya di jumlah keseluruhan yang cukup dapat membantu mengempiskan resiko stroke yang tersebut disebabkan oleh gumpalan darah. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi lebih tinggi dari 7 gelas teh per hari dapat menurunkan resiko stroke hingga 18-20%. Konsumsi 3 hingga 4 cangkir teh hitam setiap hari dikaitkan dengan penurunan resiko stroke hingga 29%. Sementara konsumsi teh hijau pada jumlah total yang mana mirip dapat mengempiskan resiko stroke hingga 27%. Teh hitam kemudian hijau sama-sama memiliki khasiat kemampuan fisik yang mana signifikan menjaga dari stroke.